Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di episode kedua podcast Halal Love System presented by Mawad Indonesia. Episode kali ini menarik Ismail. Kita dengan guru kita lagi insyaallah Ustadz Hamzah. Hafizahullah taala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan Ustadz. Gimana kabar antum Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ismail sehat Ismail? Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, di episode kali ini kami mewakili teman-teman kita mungkin yang belum nikah, Ustadz. Pertanyaannya adalah Ustadz, apakah bisa kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang mungkin belum menikah itu adalah bentuk Allah yang belum ridho dengan dirinya, Ustadz? Bagaimana antum menanggapi statement ini, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Belum menikahnya seseorang itu bukan menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang-orang yang soleh yang memang Allah belum pertemukan jodohnya di dunia. Gitu ya. Mungkin nanti ketika mereka-mereka sampai ke akhirat baru bertemu jodohnya, gitu ya. Allah baru pertemukan jodohnya. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak mendapat keutamaan menikah itu tidak mendapat ridho Allah. Gitu ya. Itu satu yang penting untuk kita sadari agar kita nggak menjudge saudara-saudara kita, teman-teman kita atau orang-orang yang belum punya kesempatan menikah bahwa mereka tidak dapat ridho Allah. Itu satu ya. Nah, tapi juga ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Mereka belum menikahnya kenapa? Nah, sebabnya. Gitu. Tapi Ustadz, Anda butuh contoh konkret, Ustadz. Ada nggak mungkin ulama kita atau pendahulu-pendahulu kita yang belum nikah sampai meninggal gitu, Ustadz? Ya, sebetulnya banyak ya dari kalangan para ulama gitu ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi gitu ya, yang namanya itu sering kita dengar gitu ya, baik kitab-kitab beliau, akwal atau perkataan-perkataan beliau gitu ya. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu dan ulama-ulama yang lain yang memang belum sempat Allah kasih kesempatan untuk menikah gitu ya. Jadi bukan satu hal yang menjadi parameter ridho Allah itu kepada seseorang itu turun dengan belum atau sudah menikahnya seseorang. Gitu. Yang penting pertanyaannya sebab belum menikahnya itu ya, Ustadz? Iya, ini yang perlu kita gali ya, atau yang perlu kita cari tahu untuk menggambarkan kondisi seseorang itu. Ini benar-benar ridho Allah itu tertolak atau hilang dari orang ini atau memang ada sesuatu yang lain. Gitu. Masya Allah ya. Insya Allah. Berarti Ustadz, kalau melanjutkan jawaban dari antum, Ismail mungkin kira-kira standar tinggi seseorang itu bisa menentukan gak Ustadz? Jodohnya lama nih gara-gara. Jadi sebab, Ustadz? Iya, jadi sebab. Jadi sebab standarnya ketinggian gitu. Terlalu memilih Ustadz, milih-milih pasangan akhirnya nikahnya malah telat Ustadz. Iya betul-betul. Bisa jadi penyebab gitu ya, karena terlalu perfeksionis gitu ya. Karena memang manusia itu hakikatnya pasti punya kekurangan gitu ya. Siapa dari kita yang gak punya kekurangan gitu kan. Dan sebetulnya pernikahan itu adalah pelengkap dari kekurangan-kekurangan kita itu. Ya. Laki-laki pasti butuh perempuan kan. Orang dewasa butuh anak kecil butuh orang dewasa dan sebaliknya gitu. Ini menarik logikanya. Berarti pernikahan itu yang justru malah melengkapi kekurangan seseorang. Ya kan, makanya Rasulullah juga di dalam hadisnya bilang bahwasanya nikah itu menyempurnakan agama. Oke. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita cari yang perfeksionis, maksudnya kita sudah perfeksionis misalnya. Kita nyari yang benar-benar kriteria tanpa cacat sama sekali, itu mustahil gitu. Nah, yang seperti ini mungkin yang menjadikan orang lama nikah, iya bisa. Tapi kalau seandainya dia pengen yang terbaik untuk anak keturunannya, nah itu nggak ada masalah. Contoh misalnya dia pengen yang agamanya bagus, yang nasabnya bagus gitu ya. Terus dia mencari karena memang lillahi ta'ala ya, bukan hanya sekedar untuk mubahah. Mubahah itu dalam bahasa Arab artinya berbangga-bangga gitu ya. Saya punya istri dari keluarga fulan gitu ya. Jadi tapi dia mencari untuk kepentingan keturunannya. Bahkan itu saran Rasulullah SAW, ikhtaru linutofikum ya. Cari pasangan untuk kalian menitipkan keturunan kalian gitu ya. Kalau misalnya dia laki, dia cari perempuan yang memang pantas buat jadi ibu anak-anaknya. Begitu sebaliknya gitu. Ini mantep nih, ini artinya dalam kita memilih pasangan itu bukan cuma sekedar objektifnya bukan diri kita aja, tapi justru anak-anak kita nantinya ya Ustadz ya, Masya Allah. Ustadz, jujur ya Ustadz, kalau Ana sedikit curhat nih ya, Pak izin ya. Siap. Ana pribadi Ustadz, waktu Ana memutuskan menikah sebenarnya bukan pure keinginan Ana, tapi jadi ibu Ana tuh sakit Ustadz. Ibu Ana sebelum, alhamdulillah sekarang masih hidup hafizallah ta'ala. Beliau bilang sama Ana, sebelum ibu meninggal nih pas lagi sakit, ibu mau lihat anak kamu.
Jujur, jujur, anak pribadi. Anak tuh belum mau, bukan belum mampu, tapi belum mau. Karena anak fokus anak mau ke karir dulu. Dan akhirnya anak menikah. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita atau dari beberapa dari kita berpikir demikian, fokus karir dulu, apakah itu termasuk kita melalaikan sunnah menikah, Sat? Fokus karir tapi tidak mau nikah atau menunda nikah gitu ya. Menunda, betul. Ya, kalau memang keadaan seseorang itu dia masih dalam taraf tidak menjadi wajib untuk nikah ya. Dalam arti tidak ada kebutuhan. Dia mungkin tinggal di tempat kayak contoh tempat menuntut ilmu di pondok yang mayoritas gendernya misalnya sama gitu ya. Jadi untuk fitnah antar perempuan dan laki-laki itu jarang, mungkin bisa ya. Mungkin nanti jadinya seperti para ulama itu ya. Mungkin mereka tidak ada fitnah, terus juga mereka masih menunda nikah karena ada tujuan tertentu. Mungkin ini nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan, ana rasa itu kayaknya agak sulit ya. Bahkan apalagi di lingkungan kerja gitu ya. Terus kita juga berbaur, kadang ada pekerjaan yang membutuhkan berbaur dengan lawan jenis gitu. Itu malah hal-hal yang menurut Anda itu menjadi membantu karir kita supaya justru malah membantu. Iya, membantu karir kita supaya tidak tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya, wala taqrabu zina gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan hal seperti ini, deketin zina kita nggak boleh gitu ya. Nah, kalau seandainya pernikahan ini bisa menghalangi hal-hal ini atau bahkan menutup celah-celah ini, maka ini jadi hal yang wajib gitu ya. Jadi lihat juga kondisi kita, apakah karirnya itu karir dalam bentuk yang sekedar pekerjaan gitu ya. Cuman menumpuk harta tanpa tujuan yang jelas, parameter-parameter karena nikah nanti butuh dana sekian dan sekian yang terkadang gak masuk akal juga untuk penghasilan kita dan sebagainya. Itu mendingan dihilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Coba belajar lagi kira-kira kebutuhan nikah itu batasannya apa gitu ya. Jadi kita lebih tahu, kita bisa menentukan, oh nih sebetulnya saya udah bisa nih nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insyaallah. Kami akan memudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Berarti tapi gini Ustaz, karena kan kita kumpul keluarga tuh. Kalau kita bicara ya. Terus adalah kita ditanya, kapan nikah? Sabar aja dulu. Gimana Ustaz? Kira-kira membedakan antara sabar dan tanda kutip menunda-nunda Ustaz. Nah itu tipis Ustaz. Tipis Ustaz. Gimana Ustaz? Betul. Kira-kira Ustaz. Sabar itu bukan hanya berdiam diri ya. Jadi perbedaan paling krusialnya itu, sabar itu ketika kita sambil berikhtiar, kita sambil sabar. Tapi kalau sekedar hanya pasrah aja, nah itu udah bukan sabar itu. Gak boleh itu berarti. Itu udah, ya aneh males nih nikah lagi, udah nikah sama seorang yang gak aneh pengen, atau nikah sekarang cepet-cepet, aneh masih mau pengen punya ini, pengen punya itu dan sebagainya gitu. Karena kalau seandainya itu kita ikutin gitu ya, di hadis Nabi itu disebutin kalau seseorang anak Adam itu dia punya satu lembah harta, dia meminta lembah yang lainnya, kapan habisnya selesainya gitu. Satu lembah aja gak cukup, apalagi nanti dia nyari yang lain gak akan cukup gitu ya. Kalau alasannya cuma kayak gitu. Nah kalau misalnya sabar, itu dia tetap dia ikhtiar, cari yang terbaik untuk tadi keturunannya, cari yang terbaik untuk nanti keluarganya
cocok dan sebagainya itu kan berarti ikhtiar. Kalau belum Allah pertemukan berarti dia masih dalam proses sabar. Tapi kalau seandainya dia udah nyerah, terus dia bilang ribet dan sebagainya, terus dia nggak mau konsekuensi setelah nikah, nah ini yang bermasalah. Oke, get the point nih. Menarik. Berarti kalau misalnya sabarnya tadi mungkin karena mungkin sudah menempuh ya Sat ya, baru mungkin itu masih menjadi kata sabar. Golongan sabar. Tapi kalau sudah menolak semua konsekuensi dalam pernikahan tersebut yang disebut mungkin menunda-nunda dan cenderung tidak menolak. Zat. Iya, menolak bisa jadi ya. Banyak teman-teman mungkin budaya-budaya barat yang masuk kita gitu ya. Jadi buat apa nikah gitu kan? Buat apa punya anak? Ribet, punya anak, nikah, konsekuensi dan sebagainya. Karena itu satu kalau kita bilang itu tablis iblis. Jadi iblis itu menyerupakan hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lebih gampang, sesuatu yang lebih enak untuk dijalani. Padahal kalau kita mau berpikir dengan logika gitu ya, anak itu sebetulnya kan investasi kita juga. Betul. Kita bisa investasi tadi mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya tanah dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa anak itu yang kita besarkan, kita kasih makan, kita kasih segala yang dia butuhkan, itu investasi kita. Makanya tadi Rasulullah menyarankan untuk kita cari orang-orang yang bisa menjadi ibu-ibu dari anak kita gitu. Dan memilihnya tentunya gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Ustaz, berarti kalau misalnya ada pemahaman seperti ini. Gua mau nikah kalau udah mapan total. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kan kita mungkin konsekuensi ini timbul karena mungkin merasa dia gak mampu melakukannya. Oke deh kalau kayak gitu. Gua akan nikah kalau misalnya udah mapan total. Bagaimana pendapat antum Ustaz? Nah, tadi balik ke hadis yang seorang anak Adam itu gak bakal puas gitu dengan harta yang dia dapatkan. Kalau dia sudah punya 1 pengen 2, kalau 2 pengen 3 dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang mapan total itu parameternya apa? Gitu. Soalnya kalau seandainya nanti, iya kalau Allah kasih, tapi kalau Allah gak kasih, apa gak jadi nikah? Bukan berarti nikah itu bikin jadi kita miskin gitu ya. Oke, kebutuhan ekonomi ada, tapi kan Allah juga bukakan pintu rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang nggak kita duga gitu kan. Adalah proyek baru, adalah jenis pekerjaan baru gitu kan yang kita tadinya nggak pernah pikirkan gitu. Dan itu insya Allah kasih. Soalnya ketika kita menambah tanggungan, itu Allah juga bukakan pintu. Jadi Allah itu punya sebab-sebab rezeki untuk seorang hamba, dan setiap hamba itu ada rezekinya kan. Dan jadi parameternya beda Satafan. Iya pasti beda. Jadi ketika seseorang itu parameternya harta atau sejauh mana, kalau menurut Ane pribadi nggak bakal ada cukupnya. Dan kalau orang dulu kan gini Sat, parameternya tuh kalau kalian mau nikah minimal punya mobil, punya rumah. Itu mungkin parameter mereka menyebut mapan gitu Sat. Iya, tapi kalau seandainya parameter mereka hanya sekedar itu ya. Kalau seandainya terpenuhi, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya enggak, apakah enggak nikah? Itu pertanyaannya. Jadi apakah hanya karena beberapa parameter yang mungkin bukan satu kewajiban gitu ya, jadi enggak nikah gitu. Jadi perlu ada pertanyaan lagi, oke, parameter. Tapi kalau seandainya Allah enggak takdirkan, atau nanti ada hal-hal yang jadi kebutuhan kita, tadinya kita udah nyimpen uang beberapa juta gitu ya untuk memenuhi itu semua, tapi qadarullah wa masyafa'al, ada musibah atau apa, kebanjiran dan sebagainya, nggak terpenuhi, apakah kita nggak jadi nikah gitu kan. Makanya sebetulnya kita pertanyakan lagi, fungsi nikah itu untuk kita itu apa? Apakah untuk beribadah? Apakah kita mau melewatkan hari-hari kita yang kosong dengan ibadah nikah ini gitu kan? Atau hanya sekedar kita pamer, atau kita tadi label dari keluarga kalau kita udah laku ya. Padahal tadi yang Ana sebutin di awal bukan jadi patokan ridho Allah gitu. Seorang itu sudah menikah atau belum gitu ya. Yang menjadi patokan adalah ketika kita melakukan amal soleh gitu ya. Kita menjadikan pernikahan itu menjadi amal soleh kita. Itu yang jadi parameter. Masya Allah. Penutup Ustaz. Mungkin ya kalau saya pribadi paham Ustaz. Kira-kira nasihat apa Ustaz yang harus kita sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang Ustaz? Bahwa jangan lagi dia nunda-nunda gitu loh. Jangan lagi dia ada kata-kata sabar. Kalau memang sudah siap menikah, ya menikah. Terus silakan Ustaz. Ya, kita jangan sampai terframing oleh musuh-musuh Islam khususnya gitu ya. Yang memasukkan budaya-budaya yang menganggap nikah itu menjadi sesuatu hal yang berat.
hal yang tidak menguntungkan buat kita gitu ya. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Rasulullah juga ada di banyak hadisnya mengatakan bahwasanya nikah itu sunnahku gitu ya. Ini jadi perspektif awal kita untuk melihat nikah itu sebagai sesuatu solusi, bukan menjadi masalah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita takut nikah karena rizki, Allah yang ngatur rizki, bukan kita. Begitu pula istri kita. Ya betapa banyak suami yang ketika dia di awal pernikahan itu mempunyai pekerjaan yang mapan dan sebagainya gitu ya. Istrinya hanya di rumah gitu. Qadarullah, Allah kasih musibah gitu. Suaminya gak bisa nyari uang lagi. Istrinya yang cover. Kalau dia belum nikah gimana ceritanya gitu kan. Itu banyak hal. Makanya kalau seandainya hanya patokannya rizki atau pasukannya harta gitu ya. Itu kayaknya perlu kita pikirkan ulang gitu. Walaupun bukan berarti kita tidak punya persiapan apa-apa gitu ya. Pasti adalah. Cuman memang jangan sampai hal-hal yang tidak terlalu tinggi itu kita masukkan ke parameter kita yang nantinya menyusahkan kita dalam melakukan ibadah nikah ini gitu. Masya Allah, itu dia episode kedua. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi teman-teman Mawadah insya Allah di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.